Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Super MNH. Yang kali ini kita kembali membahas mengenai manajemen jaringan ya. Oke, di video kali ini merupakan video lanjutan dari materi kita sebelumnya mengenai pengenalan jaringan. Kali ini kita pembahasan lebih fokus ke pembahasan mengenai standarisasi, pemodelan, dan bahasa komputer yang digunakan dalam manajemen jaringan. Oke, kita lihat pembahasan yang akan dibahas di pertemuan kali ini ya, mengenai standar apa aja, yaitu standar organisasi, standar layer yang digunakan, kemudian protokol standar dari transport layer yang digunakan, kemudian juga standarisasi protokol dari manajemen, yaitu pada application layer. Kemudian pembahasan kita juga mengenai model manajemen atau pemodelan dari manajemen berupa model-model yang digunakan gitu ya, dalam manajemen jaringan. Kemudian berikutnya ketiga yaitu language atau bahasa komputer yang digunakan dalam, mungkin bisa kita katakan, dalam mengkonfigurasi dari penggunaan standarisasi pada manajemen jaringan dalam hal ini. Oke, kita lihat pertama mengenai perkembangan perangkat jaringan. Nah, sebagaimana kita ketahui, mungkin di awal-awal dari jaringan komputer itu ada, bisa kita katakan jaringan komputer itu mungkin sangat sederhana ya, yang hanya terdiri dari beberapa perangkat, beberapa peripheral, dan juga menggunakan mungkin satu atau lebih dari mainframe yang mungkin bisa kita katakan yang masih sangat sederhana, yang saling terkoneksi. Nah, karena dalam hal ini di jaringan sederhana tadi jumlah dan sumber jaringannya kecil, dalam mengelola jaringan tersebut mungkin bisa kita katakan tuh masih relatif mudah, atau hanya cukup dengan menggunakan teknik-teknik dasar dari jaringan komputer kita bisa mengembangkan atau bisa memanage gitu ya, memanajemen dari jaringan komputer gitu ya, secara sederhana tadi dengan teknik-teknik dasarnya aja misalkan. Namun seiring perjalanan waktu, jaringan komputer yang ada saat ini udah sangat kompleks gitu ya, udah sangat skala besar gitu ya, dan penggunaannya juga mungkin beberapa peripheral yang saling terhubung, dan penggunaan mainframe yang mungkin bisa dikatakan udah berjumlah banyak. Nah, kekompleksitasan itu pada jaringan akan terus meningkat pastinya seiring mungkin berjalan user semakin banyak yang menggunakan jaringan kita, kemudian menggunakan peripheral pada jaringan, penambahannya semakin besar, dan itu akan menambah kekompleksitasan dari jaringan tersebut. Nah, kekompleksitasan jaringan komputer itu utamanya bisa datangnya dari dua aspek. Yang pertama ada berdasarkan peralatan yang semakin banyak gitu ya. Kemudian juga perbedaan peralatan pada jaringan, itu juga mengakibatkan kompleksitas pada jaringan. Apa aja, bisa berupa perangkat kerasnya, bisa berupa sistem operasinya gitu ya, perbedaan-perbedaannya. Kemudian DBMS yang digunakan atau database management system yang digunakan mungkin berbeda ya. Dan itu akan menambah kompleksitas dari jaringan yang kita kelola dalam hal ini. Kemudian dari software aplikasinya, kemudian berupa peralatan komunikasi, dan juga dari pelayanan komunikasi. Nah, aspek-aspek inilah yang mengakibatkan dari kompleksitas jaringan komputer pastinya. Jadi perkembangan komputer tadi yang dari sederhana menjadi semakin kompleks, itu membuat kita tidak bisa menggunakan teknik-teknik dasar jaringan komputer lagi nih, tapi akan lebih baik menggunakan dari manajemen network di sini dalam hal ini yang lebih mumpuni lagi.
Misalkan seperti ini contoh kasus di sebuah gedung misalkan, atau di sebuah organisasi ya, yang memiliki mungkin bisa dikatakan 3 tingkat lah, atau 3 jaringan dalam hal ini. Nah, ini dia memiliki masing-masing, kalau kita anggap misalkan contoh kasus ini di perusahaan atau organisasi ini memiliki 3 lantai, dan masing-masing lantainya itu memiliki jaringan LAN masing-masing gitu ya, yang sebenarnya terhubung juga, saling terhubung antar LAN tersebut. Namun gini ya, nah ini menggunakan LAN yang berbeda setiap lantai di sini. Nah, kemudian bagaimana kalau dari contoh kasus tadi, dari ketiga LAN tadi, setiap lantai itu dibangun atau dibuat manajemen jaringannya tersendiri. Jadi masing-masing lantai, masing-masing LAN ini memiliki manajemen jaringan sendiri. Tentu dalam hal ini manajemen jaringan yang ada, hal seperti ini menjadi sangat tidak efisien pastinya. Contoh kasus berikutnya adalah masih sama seperti tadi di gedung yang memiliki 3 lantai, memiliki 3 jaringan. Dan sini dia menggunakan satu proses yang terintegrasi pada keseluruhan manajemen prosesnya. Apakah ini lebih baik? Mungkin lebih baik dibanding dengan contoh kasus pertama tadi. Ini akan lebih menguntungkan karena sudah menggunakan manajemen jaringan. Namun kalau kita lihat di contoh kasus berikutnya, nah ini juga sama, dia menggunakan manajemen sistem dari keseluruhan jaringan yang ada, namun sudah menggunakan standarisasi yang ada. Kita lihat ya nanti standarisasi baik itu dari ISO, SNMP, TMN, atau IEEE, ataupun juga web base misalkan. Nah, itu sudah memiliki standarisasi sendiri. Nah, tentu ini akan lebih menguntungkan lagi gitu ya dalam memanajemen jaringan, karena sudah menggunakan standar yang dapat diterima semua perangkat jaringan. Contohnya ini contoh kasus saja. Oke, berikutnya yaitu pendekatan standarisasi. Nah, approach-nya apa nih standarisasi yang ada? Yang pertama, berdasarkan perjanjian dunia industri, termasuk di dalamnya ada antara pembeli, badan standar, dan grup pelaksana. Jadi pembelinya gitu ya, buyer dari standarisasi tadi, dari industri, dari manajemen jaringan, kemudian badan standarisasinya gitu ya, ada ISO, ada IEEE, ada ITU, dan lain sebagainya. Kemudian ada grup pelaksana dari penggunaan manajemen jaringan tadi. Pendekatan standarisasi yang kedua yaitu interoperability gitu ya. Interoperability ini kalau kita bisa katakan adalah di mana suatu aplikasi atau suatu sistem bisa berinteraksi dengan sistem lainnya atau aplikasi lainnya melalui sebuah protokol, pastinya sebuah aturan di sini. Apa aja nih? Bisa interface, open interoperability atau open interoperable interface gitu ya, bisa digunakan dalam standarisasinya, ataupun juga protokol neutral information model. Nah, ini adalah model pengaturan dari protokol secara netral gitu ya. Jadi bisa beroperasi atau berinteraksi dengan sistem lainnya gitu ya, maka disebut dengan interoperability. Yang ketiga ada standard application programming interface atau interface untuk programming application standarnya. Oke, berikutnya yaitu adalah kita lihat sini ada table network management standard. Jadi ada beberapa, mungkin bisa kita katakan ada 5 standarisasi gitu ya dari manajemen jaringan di sini. Kita lihat yang pertama adalah OSI atau CMIP. CMIP itu Common Management Information Protocol.
Kalau OSI berdasarkan video sebelumnya ya, yaitu organisasi standar internasional, gitu ya. Nah, kita lihat breakdownnya dari OSI ini, dia merupakan standar secara internasional karena diterapkan oleh ISO gitu ya, organisasi ISO atau OSI sini. Kemudian manajemen data komunikasinya bisa untuk LAN ataupun WAN. Kemudian juga bisa digunakan pada keseluruhan dari 7 lapis pada lapisan OSI ya. Kemudian juga lebih komplit. Kemudian berdasarkan object oriented dengan menggunakan OSI ini. Kemudian struktur dan layernya itu udah baik gitu ya. Kemudian banyak digunakan oleh pengguna skala besar yang mengimplementasikan dari standar manajemen network di sini, itu yang digunakan oleh OSI. Standar berikutnya dari network management yaitu SNMP, Simple Network Management Protocol atau Internet sini. Nah, di sini dikembangkan oleh IETF atau Internet Engineering Task Force. Nah, ini yang digunakan standar pada industri biasanya. Nah, di sini SNMP atau Internet ini originalnya digunakan manajemen pada komponen-komponen Internet. Nah, saat ini banyak digunakan atau diadopsi pada jaringan WAN dan juga pada sistem telekomunikasi yang ada di industri telekomunikasi saat ini. SNMP ini juga dia mudah diimplementasikan dan juga udah banyak diimplementasikan di seluruh dunia ya, biasa. Dan standarisasi berikutnya adalah TMN atau Telecommunication Management Network. Nah, ini biasa digunakan dari standar yang digunakan, standar internasional juga dari ITU, yaitu International Telecommunication Union. Dan di sini basisnya untuk TMN ini atau Telecommunication Management Network ini adalah Management of Telecommunication Network. Jadi dia TMN ini lebih berfokus pada manajemen jaringan telekomunikasi. TMN ini berbasis frameworknya berbasis dari OSI Network Management. Kemudian bisa digunakan untuk jaringan gitu ya, ataupun dari administrasi jaringan dari aspek manajemennya. Kita beralih berikutnya adalah dari standarisasi IEEE. IEEE ini adalah Institute of Electrical and Electronic Engineers. Nah, ini adalah standarisasi yang banyak diterapkan juga atau diadopsi secara internasional nih banyak. Beberapa negara menggunakan IEEE, termasuk Indonesia juga ada beberapa yang menggunakan IEEE biasanya. Kemudian dia bisa juga untuk pengalamatan LAN dan MAN, untuk manajemen pengalamatan ya pada LAN dan MAN. Kemudian lebih banyak mengadopsi dari standar ISO nih atau OSI di sini. Kemudian bisa digunakan pada dua layer pertama ya, lapisan 1 dan 2 pada OSI layer nih atau OSI RM itu remote monitor. Berikutnya standarisasi dari network management adalah web based management. Nah, ini dia menggunakan web based enterprise management atau WBEM. Nah, dia juga menggunakan Java Management Application Program interface-nya ya, menggunakan JMAP. Nah, itu digunakan pada web based management yang digunakan untuk melakukan standarisasi network management. Yaitu beberapa standar dari manajemen network yang ada gitu ya, yang ada digunakan di dalam dunia jaringan komputer dalam hal ini. Oke, berikutnya kita lihat adalah
arsitektur dan model dari OSI atau ISO. Di network management dia ada organization modelnya, pemodelan organisasi, kemudian pemodelan dari informasi atau information model, ada kemudian pemodelan komunikasi, kemudian pemodelan dari fungsi. Nah, dari organization model ini ada komponen network manajemennya. Jadi dalam hal ini memanajemen dari komponen-komponen networknya, kemudian manajemen dari fungsi-fungsi dari komponen jaringan tadi, dan juga hubungan antara komponen dan fungsi dari manajemen jaringan di sini. Komponennya, fungsinya, dan hubungan antara komponen dan fungsi tersebut. Nah, itu secara arsitekturnya berada pada pemodelan organisasi atau organization model. Dan berikutnya pada model information. Nah, ini berupa data ya, database biasanya. Nah, ini struktur dari information management dan manajemen informasi biasanya berupa database, baik itu berupa sintak ataupun semantik. Nah, bentuknya biasanya kalau dalam manajemen jaringan adalah MIB atau Management Information Base. Nah, ini database-nya pada manajemen jaringan di sini. Ini adalah organisasi dalam manajemen informasi. Nah, dia berupa object oriented biasanya. Dan kita beralih ke communication model. Nah, sini transfer sintaknya menggunakan pesan dua arah atau bidirectional message. Nah, sini berupa transfer structure dari PDU. Kemudian functional modelnya merupakan fungsi-fungsi dari aplikasi berupa konfigurasi dari komponen, pengawasan dari semua komponen, kemudian pengukuran unjuk kerja, pengamanan informasi, dan juga pengukuran penggunaan. Dan kalau kita bisa bandingkan dengan SNMP, gimana arsitektur dari model SNMP, Simple Network Management Protocol. Nah, di sini pada organization model dia sama dengan OSI ya, baik itu manajemen komponen networknya, fungsinya, dan hubungan antara keduanya. Kemudian kalau pada model information dia juga sama, berupa struktur dari manajemen informasinya ya, baik itu sintak manajemen, sintak ataupun semantiknya. Kemudian MIB tadi masih database-nya berupa MIB Management Information Base dan juga Object Oriented. Kemudian kalau pada SNMP communication modelnya pesannya sedikit lebih kompleks dibandingkan OSI, dan dia menggunakan unidireksional, jadi satu arah. Kalau tadi oleh OSI dia menggunakan dua arah bidireksional, tapi kalau di SNMP dia menggunakan unidireksional. Dan ini juga transfer strukturnya berupa PDU. Dan pada fungsional model application functionnya berupa operation, administration, dan security. Nah, itu secara arsitektur dan model ya, pada kedua standar tadi, ISO atau OSI, dan juga adalah SNMP. Oke, berikutnya IETF tadi, Internet Engineering Task Force. Nah, engineering IETF ini atau Internet Engineering Task Force merupakan anak perusahaan, bisa dikatakan subsidiary atau anak perusahaan dari IAB, Internet Activities Board. Nah, ini standar yang menggunakan manajemen jaringan dengan protokol TCP/IP. Nah, IETF ini dia mengembangkan SNMP untuk manajemen jaringannya digunakan untuk penggunaan internet dalam hal ini. Nah, IETF ini dia mengadopsi SNMP ya, Simple Network Management Protocol. Nah, rencana jangka panjangnya dia akan migrasi ke OSI, standarisasi OSI, baik itu untuk CMIS-nya atau Common Management Information Service maupun CMIP, Common Management Information Protocol.
Nah, pada penggunaannya SNMP-nya di-upgrade versinya ya dari SNMP versi 1 di-upgrade ke SNMP versi 2 ataupun SNMP versi 3. Oke, berikutnya adalah SNMP deployment. Nah, di sini SNMP ini dia secara luas digunakan baik untuk komunikasi masuk ataupun keluar dari jalur internet sini, baik itu terhadap LAN, dan ini diatur melalui standar dari SNMP. Nah, sini untuk SNMP deployment ini karena dia digunakan secara luas. Nah, penggunaan atau protokol dari banyak vendor ini membuat SNMP ini banyak diimplementasikan pada jaringan-jaringan komputer yang ada. Itu banyak menggunakan SNMP ini. Nah, implementingnya atau implementasi dari standar Network Management Solution NMS ya, ada Network Management Station sini. Dengan menggunakan standar dari SNMP ini, di agent dari NMS ini, Network Management Station ini, dia akan memantau atau akan tergambar dari setiap komponen network dan pengoperasiannya. Nah, ini diimplementasikan NMS ini nih, Network Management Standard sebagai solution sebagai standarisasinya. Nah, dalam pengelolaan jaringan di dalam network itu ada yang disebut dengan nanti elemen jaringan atau network elemen berupa host, node gitu ya, percabangan ataupun juga link. Nah, ini merupakan dari elemen-elemen jaringan dalam hal ini. Berikutnya manajemen jaringan. Nah, sini dari NMS ini dia akan memantau terhadap jaringan gitu ya, dari manajemen agent sini, baik itu terhadap elemennya, host, node atau link. Dia akan melakukan dua tindakan sini, ada request. Nah, request ini dia akan melihat bagaimana traffic yang terjadi di dalam sebuah jaringan sini yang dikelola dari NMS ini, Network Management Station sini. Ataupun juga akan memberikan alarm terhadap dari unusual activity, dari kesalahan-kesalahan dia akan memberikan alarm, atau seperti link down dia akan memberikan alarm ke NMS. Jadi melalui NMS ini akan dilihat, bisa kita pantau trafficnya, ataupun nanti setiap ada kerusakan atau kesalahan dia akan memberi alarm ke NMS ini atau Network Management Station. Berikutnya adalah device, komponen, dan objek. Nah, ini dari jaringan dari MIB ini atau dari Management Information Base ini atau database dari manajemen jaringan. Nah, nanti setiap objek akan dikelompokkan gitu ya, berdasarkan dari objek tadi akan dipindahkan ke MIB di sini. Nah, ini yang dilakukan pada manajemen agent. Nanti data-data yang terkumpul dia akan diberi pengelompokan. Berikutnya kita masuk ke arsitektur dari TMN. Nah, TMN ini arsitektur dari Telecommunication Management Network. Apa aja arsitekturnya? Dia alamat pengelolaan dari jaringan telekomunikasi. Kemudian TMN ini juga berdasarkan model dari OC ya, dari ISO. Kemudian suprastruktur pada jaringan OC. Kemudian alamat jaringan, layanan, dan juga untuk digunakan dalam manajemen bisnis. Ini itu arsitektur TMN. Berikutnya kalau kita lihat dari masuk ke organization model atau pemodelan organisasi, ada 3 bagian yang berperan dalam pemodelan organisasi, yaitu ada manager, agent, dan manage object
kita lihat pertama manager. Nah, manager yang dilakukan oleh manager adalah dia akan mengirim request ke agent, permintaan tadi terhadap traffic dia akan, atau ticketing untuk troubleshoot dan lain sebagainya. Kemudian juga dia akan memonitor alarm yang masuk. Jika tadi jika ada di dalam jaringan tadi ada link down, dia akan mendapat alarm atau dimonitor oleh manajer dalam hal ini. Kemudian aplikasinya akan dikumpulkan pada sisi manajer di sini. Kemudian manajer juga menyediakan antarmuka bagi pemakai atau user. Dan berikutnya yang berperan adalah agent. Nah, agent sini dia akan mengirimkan informasi dari objek. Objek sini adalah di perangkat-perangkat yang ada di dalam jaringan tadi ya. Kemudian dia akan mengkonfigurasi parameter dari objeknya tadi. Kemudian akan memberikan tanggapan pesanan manajer. Ya, kalau tadi manajer akan send request ke agent tadi ya di awal tadi yang dilakukan oleh manajer ke agent send request. Nah, di sini dia akan memberi tanggapan atas request dari agent dari manajer tadi. Kemudian berikutnya akan menggenerate alarm dan mengirim kembali ke manajer. Dan berikutnya manage objeknya nih terhadap organisasi tadi. Ada di sini manage objeknya itu adalah network element tadi ya. Ada host, ada node, atau ada link. Nah, itu yang di manage, yang diatur di situ. Kemudian manajemen agennya atau terdapat manajemen agennya di situ. Dan seluruh objeknya bisa tidak termanage ataupun juga bisa di manage, bisa di manageable. Berikutnya kita masuk ke pemodelan dari organization tadi, dan sini ada beberapa model ya, beberapa model. Ada two tier, ada dua tingkat, model dua tingkat. Nah, model dua tingkat ini terdiri dari manajer yang menangani dari MDB atau manajemen database terhadap managed object ataupun unmanaged object. Nah, sini agent akan membangun ke dalam network jaringan, baik itu managed hub ataupun managed router, yang router ataupun hub yang di manage. Kemudian agent dapat memanage dari beberapa atau multiple elemen seperti switch hub ataupun ATM switch atau switch ATM ya. Switch ATM itu asynchronous transfer mode, switch yang asynchronous transfer mode. Kemudian MDB yang digunakan, database yang digunakan merupakan database fisik secara fisikalnya. Kemudian unmanaged object, objek yang tidak di manage, merupakan elemen network yang tidak dilakukan manage sini, baik berupa physical yang unmanaged hub maupun berupa yang berupa logical atau passive elements. Berikutnya model 3 tier atau 3 tingkat sini. Ada manager, agent, MDB-nya, dan manage objeknya. Oke, kita lihat sini di layer pertengahan dia akan memainkan dari dua peran. Yang pertama agent ke top level manager, agent ke top level manager, agent ke top level manager, ataupun agent ke manage object sini ya. Dua peran sini terjadi dalam 3 tingkat sini atau 3 tier model. Contohnya middle level atau yang disebut RMON atau remote monitoring agent. Nah, ini yang terjadi pada menggunakan model 3 tingkat atau 3 tier. Berikutnya ada manager of manager. Nah, sini ada manager yang menangani dari beberapa manajer tadi,
manager di sini menggunakan kalau kita lihat menggunakan tier juga ya. Nah, sini di atasnya ada yang disebut dengan MOM, Manager of Managers. Nah, dia menangani MDB juga. Kemudian di bawahnya ada beberapa manajer lagi yang menangani terhadap objek, manage object tadi ya. Nah, sini kalau kita lihat agent NMS, dia Network Management Station akan memanage dari domain. Nah, MOM atau Manager of Managers, dia akan mempresentasikan dari pemandangan atau yang bisa dilihat secara terintegrasi dari domain tersebut. Domainnya apa? Domainnya itu bisa berupa geographical gitu ya, bisa berdasarkan geographical, berarti misalkan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 seperti contoh kasus sebelumnya, ataupun berdasarkan dari administratif gitu ya, manage berdasarkan administratifnya, misalkan penggunaan dari subnet dan lain sebagainya. Kemudian ataupun akses kontrol dan lain sebagainya. Kemudian juga dia domainnya bisa berupa vendor specific product gitu ya, bisa misalkan perangkat-perangkat misalkan printer, server dan lain sebagainya, itu di domainnya bisa berupa seperti itu, ataupun yang lain sebagainya. Nah, itu model yang dinamakan dengan MOM, Manager of Managers. Berikutnya ada peers NMS. Nah, ini NMS yang memiliki rekan ya, mungkin kalau bisa digunakan bahasa Indonesia, peer NMS. Nah, di sini ada dua peran dari kedua NMS tadi, antara peer NMS ya. Kemudian network management sistemnya dilakukan berdasarkan dari rekan tadi, peers, berdasarkan peersnya. Kemudian akan memberikan notifikasi atau pemberitahuan bahwa manajer ataupun fungsi dari agent apakah sedang proses ataupun juga tidak berada pada sistem. Nah, itu akan diberi notifikasi atau notice di sini yang dilakukan oleh peer NMS. Berikutnya kita masuk ke pembahasan mengenai MIB-nya nih, Management Information Base. Ini saya digambar sini dari NMS ini, dia akan memberikan manage atau standarisasi terhadap application layer, transport layer, IP layer, network access layer gitu ya. Kemudian database-nya atau objeknya sini akan dimasukkan ke dalam MIB. Nah, di dalam MIB ini akan dikelompokkan berdasarkan dari kategori-kategori dari objek-objek yang ada pada database tadi. Sini manage object akan ditempatkan berdasarkan group of object, berdasarkan dari grup-grupnya dikelompokkan, yang disebut dengan MIB atau Management Information Base. Jadi MIB itu merupakan pengumpulan dan juga objek-objek yang ditata gitu ya, yang ditata berdasarkan pengelompokan dari data tersebut dalam database tersebut. Itu yang disebut dengan MIB. Kita lihat sini, MIB ini merupakan information base, basis informasi yang terdiri dari informasi berupa objek. Nah, kemudian pengorganisasiannya berdasarkan pengelompokan dari objek-objek yang berelasi gitu, yang berhubungan. Kalau seperti sini contohnya untuk pengelompokan misalkan data-data bulat sini atau data-data balok. Nah, ini data-data Prisma dan sebagainya. Nah, itu data-data dikelompokkan berdasarkan hubungan antara objek tersebut. Kemudian MIB ini mendefinisikan dari hubungan antara objek tadi ya. Nah, di dalam MIB ini
bukan merupakan sebuah physical database. Jadi bukan berupa database secara fisik. Dia hanya berupa virtual database. Virtual database yang dikompil menjadi sebuah modul manajemen. Nah, itu MIB. Jadi kalau MDB tadi berupa fisik database seperti database Oracle dan sebagainya. Tapi kalau MIB dia secara virtual aja. Oke ya. Oke, berikutnya kita lihat sini manajemen database atau information database tadi dari manager, ada menangani MDB-nya, kemudian MIB. Nah, perbedaannya apa? Perbedaan antara MDB dan MIB, manajemen database dan manajemen information base. Kalau MDB secara fisik dia ada database secara fisik gitu ya, seperti Oracle, Sybase dan lain sebagainya. Kemudian atau MIB berupa database virtual. Nah, ini merupakan skema yang dikompil menjadi sebuah software manajemen. Nah, NMS nanti Network Management Station dapat secara otomatis menemukan objek yang dikelola seperti hub atau dan perangkat lainnya ketika ditambahkan ke jaringan. Jadi saat jaringan ditambahkan, NMS akan menemukan objek dari atau menemukan dari perangkat tersebut. Akan mendeteksi ya, mungkin lebih tepat ya. Nah, NMS ini dapat mengidentifikasi objek baru sebagai hub hanya setelah MIB skema hub dikompilasi ke dalam perangkat lunak NMS. Nah, dia akan mengidentifikasi dari objek baru tersebut. Oke, berikutnya kita lihat manage object. Apa sih manage object? Dari tadi kita bahas mengenai manage object ya, termasuk dalam komponen jaringan tadi. Yang objek yang dikelola atau manage object itu bisa berupa apa aja? Bisa berupa elemen jaringan, kemudian bisa berupa software non fisik, ataupun juga berupa informasi administrasi. Nah, kalau elemen jaringan itu merupakan hardware atau sistem gitu ya, bisa berupa hub, bridge, router, fasilitas transmisi dan sebagainya. Dan kalau software non fisik bisa berupa program ataupun juga algoritma. Dan information administrasi bisa berupa kontak person atau nama grup dari IP grupnya dan sebagainya. Nah, itu merupakan manage object tadi yang dikelola gitu ya, objek yang dikelola dalam manajemen jaringan. Oke, berikutnya kita lihat perbandingan antara internet atau kalau internet berupa SNMP tadi ya, Simple Network Management Protocol, dan OSI Managed Object terhadap managed object dari internet maupun OSI dalam hal ini. Nah, di objek di internet merupakan objek yang skalar, yang ada dimensinya. Kalau di OSI pendekatan berorientasi objek oriented pada OSI. Kemudian karakteristik dari operasi OSI ini berupa perilaku dan pemberitahuan merupakan dari model komunikasi di internet, baik itu sintak berupa get, set, dan respon ataupun alarm. Berikutnya sintak internet diserap sebagai bagian dari atribut OSI. Kemudian akses internet adalah bagian dari model keamanan OSI. Dan status internet adalah bagian dari aplikasi kesesuaian pada OSI. Berikutnya, dengan OSI akan memungkinkan penciptaan ataupun penghapusan objek. Sementara pada SNMP atau internet dia tidak bisa melakukan penciptaan maupun penghapusan. Nah, peningkatannya pada internet ini digunakan pada upgrade pada SNMP versi 2. Nah, itu bisa memungkinkan penciptaan ataupun penghapusan objek. Oke, itu perbandingan antara manage object pada OSI maupun pada internet. Oke, berikutnya kita masuk ke language atau bahasa komputer. Sini ada dikenal dengan abstract syntax notation
1 atau ASN 1. Apa sih ASN 1 ini? Nah, ASN 1 ini lebih dari sebuah sintak. Dia merupakan sebuah bisa dikatakan sebuah bahasa komputer atau bahasa pemrograman, bisa dikatakan. Nah, dia bisa melakukan addressing untuk sintak ataupun semantik. Kemudian ada dua tipe sintak. Yang pertama adalah abstrak sintak. Nah, ini sintak yang diset berdasarkan aturan untuk tipe data yang khusus ataupun struktur untuk information storage atau penyimpanan. Dan berikutnya tipe sintak yang kedua adalah transfer sintak. Nah, ini merupakan set sintak yang berdasarkan aturan berdasar informasi komunikasi antar sistem. Nah, itu disebut dengan transfer sintak. Ada dua tipe tadi ya, abstrak sintak dan transfer sintak. Kemudian ASN 1 ini membuat aplikasi layer protokol secara independen dari protokol layer yang berada di bawahnya. Kemudian ASN 1 ini dapat menggenerate kode yang bisa dibaca oleh mesin atau mesin readable code berupa basic encoding rules atau BER yang digunakan dalam modul manajemen. Nah, itu merupakan language ya di ASN 1 ini, Abstract Syntax Notation 1. Oke, berikutnya kita kembali lagi ke functional model pada OSI. Itu terdiri dari 5: configuration management, fault management, performance management, kemudian security management, dan accounting management. Pada configuration management dia berupa set yang dan dapat merubah konfigurasi jaringan ataupun juga parameter dari setiap komponen. Kemudian configuration ini berupa ambang dari pengaturan alarm gitu ya, dari pengaturan terhadap link down dan sebagainya. Terus saat ada fault management ya, untuk fault management menggunakan kita bisa lakukan pengaturan terhadap ambang dari alarm. Kemudian berikutnya fault management berupa bisa mendeteksi atau mengisolasi dari kesalahan yang terjadi pada jaringan. Ataupun untuk administration trouble ticket yang digunakan ticketing pada troubleshoot ya. Dan beralih ke performance management, dia berupa akan memonitor dari performance dari jaringan terhadap trafficnya, dia akan diatur, dimonitor dalam hal ini. Kemudian security management bisa berupa authentication, bisa berupa authorization, dan juga berupa encryption. Jadi diberikan proses autentikasi ya, diberikan username dan password, kemudian diberikan authorization berdasarkan user pembagian user berdasarkan autorisasinya gitu ya, berdasarkan hak guna dari data tersebut dan sebagainya, atau data hak dari penggunaan jaringan dan sebagainya. Dan juga untuk security menggunakan enkripsi ya, untuk mengamankan data. Kemudian accounting management. Nah, ini merupakan fungsi accounting dalam penggunaan dari jaringan itu sendiri, merupakan terdapat pada accounting management. Oke, mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan ya, yang cukup singkat ini. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti oleh kalian ya, dalam memahami mengenai manajemen jaringan dalam ini. Oke, mungkin itu aja. Saya ucapkan terima kasih yang telah melihat video ini. Jangan lupa di like ataupun di subscribe dan juga di share link ini. Semoga bisa bermanfaat berbagi ilmu yang bisa saya berikan dalam hal manajemen jaringan sini. Oke,
Oke, mungkin itu aja materi dari saya. Mungkin saya tutup ya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.